Salam saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Saya bacakan buat kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi topik atau tema buat kita pada hari ini, mengikuti Yesus secara total. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahukah kita bahwa di gereja itu ada banyak hal yang lucu? Kita mulai dari bangku gereja. Bangku gereja biasanya berkhasiat. Khasiatnya apa? Kadang-kadang bagi beberapa orang baru 10 menit duduk sudah bisa mengakibatkan ngantuk. Buat apa mahal-mahal beli obat tidur? Pergi saja ke gereja, kata orang, dan kamu akan bisa tidur di situ. Selain bangku, ada juga peralatan lain di gereja, misalnya mimbar, misalnya salib, ada mesbah, ada kantong kolekte, ada Alkitab, dan lain-lain lagi. Di antara semua itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mana yang paling merakyat? Mana yang paling merakyat? Maksudnya mana yang paling akrab dengan yang kecil, uang cilik alias yang si kecil? Mana yang paling merakyat? Salib? Bukan. Mesbah? Bukan juga. Yang paling akrab dengan si kecil adalah kantong kolekte. Buktinya yang masuk ke kantong kolekte, yang masuk ke situ bukan uang-uang besar, melainkan uang-uang kecil. Sudah kecil, tapi dekil lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita juga perhatikan tentang kehidupan pelayan. Jadi pelayan, jadi pengkhotbah juga bisa serba salah. Kalau khotbahnya pendek, orang menyelutuk, baru beberapa menit sudah amin. Nampak yang berkhotbah itu tidak belajar. Sebaliknya kalau khotbahnya panjang, orang juga ngomel. Lama benar sih khotbahnya. Kalau pakaiannya bagus, orang bilang apa? Orang bilang hamba Tuhan kok kayak artis, kok kayak direktur. Tapi kalau pakaiannya sederhana, orang bilang tidak ikut zaman. Pilihannya agak serba susah, saudaraku. Kalau jarang melawat, orang menggerutu. Apa gerutunya? Pelan itu malas. Tapi kalau sering melawat atau berkunjung, orang juga bilang cari muka. Kalau berteman dengan orang berada, orang kaya, orang berbisik, pasti ada maunya. Tetapi kalau berteman dengan orang miskin, orang berkomentar, oh sok sosial katanya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran kekristenan tidak selalu disenangi dan tidak selalu bisa diterima secara total. Tidak semua menerima, tidak semua kalangan bisa menerima itu. Berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang iman, pasti juga kita diperhadapkan dengan anti kekristenan itu juga. Bicara tentang kebenaran, kita diperhadapkan juga dengan hal-hal yang tidak benar.
Itu sebabnya sepanjang sejarah kekristenan itu banyak tantangan yang datang dalam hidup orang Kristen. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah Injil berhenti dikala tantangan itu ada? Saudaraku, jawabannya tidak. Begitu banyak perilaku yang tidak menyetujui, yang tidak menyukai kebenaran ditegakkan, tetapi kebenaran Tuhan itu tidak akan bisa dihentikan karena firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Apa yang katakan Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Hari ini kita diingatkan kembali, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kehadiran Yesus, kebenaran Injil akan membawa dampak di dalam kehidupan manusia itu. Itu yang kita ikuti tadi dalam pembacaan dalam Injil Lukas 12 ayat 51 sampai 53 itu. Kehadiran Yesus akan membawa pertentangan. Ada dampak. Termasuk membawa pertentangan. Mengapa, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus? Karena kesungguhan kita, karena kesungguhan orang percaya akan membawa pertentangan bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Dari keluarga kita sendiri. Bisa saja itu istri, suami. Bisa saja juga anak, menantu di dalam keluarga itu. Saudaraku yang terkasih oleh Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mengalami pertentangan karena mempertahankan hidup pelayanan kepada Yesus? Sekali lagi, pernahkah kita mengalami pertentangan karena mempertahankan hidup dalam pelayanan kita kepada Yesus? Karena melakukan kebaikan. Pernahkah mengalami hambatan larangan karena kita pergi melayani, karena kita pergi ke gereja? Adakah yang pernah mengalaminya? Dilarang untuk melayani, dilarang memberikan persembahan yang banyak misalnya, dilarang karena memberi ucapan syukur, dilarang karena memberikan perpuluhan, dilarang karena memberikan janji iman. Pernahkah kita mengalami itu? Mungkin ada. Mungkin di antara kita pernah mengalami itu. Persoalannya bagaimana kita menyikapi itu, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus. Apakah kita menyerah atau tetap teguh untuk melakukan yang terbaik kepada pelayanan itu? Saya mau katakan, jangan pernah menyerah memberikan yang terbaik di tengah pelayanan. Amin. Jangan pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik. Karena banyak siasat iblis yang mau menghancurkan kesetiaan kita kepada Kristus. Menghancurkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan di saat kita menyerah, disitulah iblis itu akan tertawa. Dia akan tertawa, merasa menang, merasa berhasil. Kalau kita mengikuti siasat itu. Jangan tidak melayani karena mungkin ada tantangan, hambatan dalam kehidupan pelayananmu. Karena Tuhan itu lebih besar, lebih berkuasa dari masalah-masalah dan tantanganmu itu. Tetapi bekerjalah, melayanilah, bernyanyilah, berbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Karena penilaian, karena perkataan orang berbeda mungkin dengan penilaian Tuhan dan apa kata Tuhan. Bekerja, melayani, berbuatlah bukan karena penilaian orang, bukan karena perkataan orang, tapi penilaian dan juga perkataan Tuhan. Beriman bukan karena takut kepada orang, beriman bukan karena takut kepada siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Amsal 3 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Memang sebuah ironi, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, bahwa dalam keluarga bisa ada pertentangan. Bahwa dalam keluarga bisa terjadi pertentangan. Tapi itulah realita di dalam kehidupan kekristenan itu. Bahwa banyak orang yang berperilaku hidup dalam kemunafikan walaupun dia seorang yang dikatakan Kristen. Apa yang kita pelajari dalam Lukas 12 ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, kita mau tidak mau harus memilih melakukan kebenaran Allah itu sendiri. Kebenaran Tuhan dengan memperhatikan zaman, memperhatikan situasi ini. Bercermin dari kehidupan Kristiani kita, ada banyak hal yang mau tidak mau kita harus jujur mengakuinya. Saudaraku, bukankah banyak pelayan berhasil karena dukungan keluarga? Ada banyak pelayan berhasil karena dukungan keluarga. Sebaliknya, ada banyak pelayan, ada banyak juga jemaat tidak sungguh-sungguh karena tantangan dari keluarga itu sendiri. Tantangan dari istri, suami, tantangan dari anak-anak, dan itu biasa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi ironisnya yang luar biasa, hambatan itu justru datang dari pelayan itu sendiri. Itu yang luar biasa. Dalam Markus 9 ayat 42 dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Kalau tantangan itu datang dari pelayan itu sendiri, maka konsekuensinya besar, saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih oleh Yesus Kristus, pokok bahasanya di sini yaitu bagaimana kita secara totalitas mengikut Yesus, kesungguhan yang radikal mengikut kepada Yesus. Apakah kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mengikut Yesus itu dengan sungguh-sungguh? Apakah mengikut Yesus kita tempatkan sebagai perkara yang utama dalam kehidupan kita, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mengikuti jejak Yesus, meneladani Yesus itu sendiri. Untuk mengikut Yesus kita harus melalui tahapan-tahapan proses, diantaranya pemurnian, memisahkan unsur yang jelek dari yang baik, sebagaimana kita dengarkan tadi dalam Lukas 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53 itu. Saudaraku, sama sekali bukan maksud Yesus agar orang membenci orang tua, agar orang membenci keluarganya, bukan. Hal ini bertentangan dengan hukum kasih Yesus. Bahwa sebenarnya hukum Yesus itu adalah hukum kasih. Keputusan kita mengikut Yesus tidak selamanya mulus. Tapi bukan berarti tidak bisa memilih kebenaran itu sendiri, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus. Persoalannya, apakah kita memahami kebenaran itu sebagaimana kita memahami perubahan zaman, perubahan cuaca itu? Benar apa yang katakan Yesus? Sebenarnya kita bukannya tidak tahu menilai zaman, tetapi sering orang hidup dalam kemunafikan itu. Banyak orang pintar menilai zaman, tapi dia tidak bisa menerima fakta akan zaman itu sendiri. Munafik. Kita mau berkat Yesus, tapi tidak mau menerima pengajaran Yesus Kristus masuk totalitas dalam kehidupan kita. Kemunafikan menutupi hati menerima kebenaran dari Tuhan Yesus itu. Matius 12 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berkata, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat.
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam?" Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, Farisi dan Saduki disebut sebagai munafik. Kemunafikan ini terjadi dalam kekinian kita juga. Hari ini di sepanjang kehidupan kita selalu terjadi kemunafikan gitu. Kita sering menyangkal hati kita, menyangkal hati nurani kita. Kita mengakui misteri anugerah Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pelaku kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Pelaku kebenaran apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sendiri. Kita tidak mau mengungkapkannya lewat kehidupan kita. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ialah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita tahu yang benar, tapi sering kita tidak mau tahu tentang kebenaran itu dan kita tidak mau melakukan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Nats hari ini mengingatkan kita memang mengikut Kristus itu, mengikut Yesus itu bukan perkara yang mudah. Akan ada tantangan, akan ada hambatan, akan ada pergumulan. Sepertinya kita ditenggelamkan dalam pergumulan, dalam masalah itu. Tetapi biarpun ada tantangan pergumulan itu, satu hal yang diminta kepada orang percaya, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa setiap keputusan yang kita ambil, sekali lagi saudaraku, setiap keputusan yang kita ambil pasti ada dampaknya. Dan keputusan hari ini kita diajak berketetapan hati dan taat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Berketetapan hati dalam segala ketegasan hati mengikuti Yesus. Keputusan kita hari ini akan menentukan sikap Yesus buat kita pada hari esok. Apa yang kita putuskan hari ini untuk tetap melakukan kebenaran itu akan menentukan sikap Yesus buat kita pada hari esok di kekekalan itu. Kita boleh memilih, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, berjalan bersama Yesus dengan total mengikuti Dia, berjalan mengikuti Yesus, bersama Yesus dapat hidup kekal, atau tidak mengikut Yesus dan tidak mendapat kehidupan yang kekal. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Mari mengikut Tuhan secara total dalam kehidupan kita, maka kamu akan mendapatkan kehidupan kekal juga dari Tuhan. Amin.